Backtracking on these few years, trying to figure out what I do to make it go bad. Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm Ya, semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, waalaikumsalam. Gimana kabar kalian? Apakah sehat semua di rumah? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan, yaitu tentang jaringan meristem. Nah, jaringan meristem itu ada dua. Yang pertama dibedakan dari asalnya dan dibedakan dari letaknya. Kalau yang dari asalnya itu ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Lalu untuk jaringan meristem yang dibedakan berdasarkan letaknya yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang jaringan dewasa ya. Yang pertama ada jaringan epidermis, yang kedua ada jaringan penyokong dan jaringan pengangkut. Pertama-tama, jaringan epidermis kan sudah dibahas minggu lalu sedikit ya. Jadi ini akan membahas tentang jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu terdiri ada dua macam, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk yang pertama ini, jaringan penyokong itu terdiri ada dua macam, yaitu ada jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk yang pertama ini yaitu ada jaringan kolenkim yang memiliki ciri yaitu terdiri dari sel-sel hidup yang bagian sudut dindingnya mengalami penebalan selulosa. Jadi sel-selnya hidup sehingga membuat tumbuhan tersebut itu dapat menebal dan dapat tumbuh seiring berjalannya waktu. Jadi dia tumbuhnya sesuai dengan waktunya, terus kalau sebelum dia mati dia tidak akan berhenti tumbuh gitu kasarannya ya. Tengah berbentuk menjari yang kelilingi floem. Fungsinya itu hampir sama keduanya, yaitu mengangkut air dan garam mineral dari akar ke akar ke batang tumbuhan dan daun serta memberi sokongan atau kekuatan mekanis tumbuhan. Peran lainnya yaitu terus membentuk tabung yang atau sieve tube. Oke, lanjut, ini ada floem. Nah, floem sendiri jumlah sel parenkimnya lebih banyak dari sel pengirim, lalu memiliki fungsi memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan dan memberi sokongan kekuatan pada tumbuhan. Tolong sebutkan organ-organ pada tumbuhan yang bisa kita lihat secara kasat mata. Ada akar, daun, dan batang. Lanjut. Alat reproduksi. Ya, bunga. Lalu selanjutnya. Yang pertama-tama itu ada akar. Seperti kita lihat pada gambar di samping. Akar itu tidak berruas, jadi cuma satu benih, nggak ada ruas-ruasnya ataupun pembatasnya. Lalu warnanya itu keputihan atau kekuningan. Jika kita lihat
pada saat kita mencabut tanaman, akarnya kan berwarna coklat. Nah, coklat itu tuh bukan bukan warna asli dari akar tersebut, tetapi yang warna coklat itu merupakan tanah yang menempel. Jika kita sudah membersihkan akarnya dengan air bersih yang mengalir, nanti kita akan menjumpai warnanya yaitu keputihan atau kekuningan. Nah, untuk akar sendiri itu merupakan bagian bawah dari sumbu tanaman atau tumbuhan yang umumnya berkembang di bawah permukaan tanah. Meskipun ada akar yang di luar tanah, kayak akar beringin gitu ya, tapi kebanyakan tumbuhan atau tanaman itu akarnya berada di bawah tanah. Fungsi dari akar tersebut yaitu menyerap unsur hara serta menunjang dan menyimpan cadangan makanan. Secara anatomi atau secara dalamnya, seluruh organ tumbuhan disusun oleh 3 utama, sistem dasar, dermal, dan pembuluh. Untuk yang ini tadi yaitu akar. Nah, epidermis terluar ini yang meristem sekunder. Lalu selanjutnya ada batang. Pada dasarnya, batang sebagai salah satu organ tumbuhan yang memiliki sistem jaringan yang serupa dengan akar. Namun yang membedakan yaitu akar itu berfungsi sebagai atau berperan untuk mendukung bagian tumbuhan di atas tanah. Selain itu juga sebagai alat transportasi, yaitu transportasi air dan ion yang terlarut dari akar ke daun dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian lainnya. Ciri-ciri dari batang yaitu terdiri dari ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Contoh batang yang berbuku-buku yaitu ada tebu. Jadi tebu itu terdiri antara nodus atau buku-buku. Itu bisa kita lihat lagi di bambu. Bambu kan terdiri atas berruas-ruas kan. Nah, itu merupakan buku-buku. Lalu, nggak ada. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa chat ibu atau chat di grup ya kalau ada penyampaian yang kurang atau gimana gitu. Nah, mungkin ya lupa. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Iya, Bu. Nah, oke, mungkin sekian dari penjelasan Ibu. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada salah katanya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.